Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Hakim untuk mencari pengetahuan yang ada di dunia. Hal-hal yang dulunya tabu tak lagi diperbincangkan, sekarang saya akan mencoba untuk memperbincangkannya. Pengetahuan tersebut akan kekuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah di channel Rifan Hakim. Alhamdulillah kedatangan tamu. Dia bernama Hendry. Hendry apa sih namanya? Hendry Gunawan. Oh, Hendry Gunawan. Boleh jengongi. Oke, Hendry Gunawan datang ke sini sudah sesuai protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan sudah memakai hand sanitizer. Oke, jarak jauh udah agak jauh sebenarnya ya. Oke, nah sebelum Hendry Gunawan itu mau memaparkan tentang sesuatu yang dia alami untuk menjadi pengetahuan bagi kita semua, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan kalian subscribe channel saya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya baru kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke? De Henry, katanya De Henry sakit ya? Iya, sakit. Sekarang lagi mengalami masalah sedikit. Oke, lagi ada problem. Iya, To your life ya. Oke. Katanya kamu itu sakit anxiety disorder. Iya, Ya. anxiety disorder. Apa? Anxiety disorder. Anxiety disorder. Yang artinya itu kecemasan berlebihan. Kecemasan berlebihan. Itu maksudnya apa sih? Maksudnya kecemasan berlebihan kayak gimana maksudnya? Maksudnya kalau soal kecemasannya ya nggak bisa gitu dirasakan sama orang lain. Cuman sendiri aja yang ngerasain cemas, panik berlebihan. Terus ya mungkin karena gejala lah. Pantesan dari tadi kamu kayak terus Ya, tremor gitu ya. Gitu sedikit. Agak tremor bergetar kayak gitu. Oh, jadi emang kamu mengalami sakit ini. Oke, itu sejak kapan? Kalau bicara soal sejak kapannya belum nggak pasti gitu, karena gejalanya itu muncul gejala pada saat 2018 lulus SMK. 2018. Enggak. Jadi ada gejalanya gitu. Iya. Oke, apa sih gejalanya itu? Pertama mungkin bisa berbagi gitu buat teman-teman saya juga. Pada awal 2018 tuh nggak terlalu ini, cuman pas kemarin 21 Desember tuh, ketika saya berkonsultasi, ternyata dokter mendiagnosa saya anxiety disorder itu. Ya. Jadi gejala-gejala yang saya alaminya itu cemas berlebihan, panik berlebihan, menarik diri dari semua orang. Menarik diri maksudnya gimana menarik diri? Jadi ada fobia sosial juga. Jadi kayak Sehingga, yang antisosial kayak gitu. Pas ada di lingkungan sosial, saya tuh ngerasa gak pantas gitu. Ada di sana udah langsung tremor, langsung gimana lah, keringet dingin, gimana, kayak orang trauma gitu. Enggak. Tapi kan yang saya tahu kamu itu kan orangnya kan bersosial ya. Iya. Pada zaman itu kamu itu orangnya emang aktif dan sebagainya. Terus kenapa sih kamu bisa seperti ini? Bisa memiliki penyakit? Kayaknya ini bukan penyakit deh kayaknya ya. Kayak yang tekanan mental seperti itu. Mental. Kayak jadi bukan penyakit yang ada virusnya atau ada bakterinya, tapi itu kayak tekanan mental. Jadi oke, jadi kenapa sih? Kok bisa gitu kamu tuh memiliki penyakit anxiety disorder ini? Ya mungkin ada beberapa hal ya. Yang pertama mungkin ada tekanan juga dari lingkungan sekitar. Seperti dibanding-bandingkan. Ada your parent, your brother and your sister. Ya. Seperti itu ya. Jadi kamu merasa kenapa sih aku harus diginiin gitu, sehingga kamu lebih baik murung. Iya, lebih baik menarik diri aja dari bodo amat lah buat orang-orang, lebih baik diam sendiri di rumah. Cuman diam sendiri itu malah tambah parah.
malah tambah parah gitu. Jadi yang kamu rasakan ketika kamu memiliki gejala ini, jadi kamu tuh merasa takut gitu. Takutnya itu berlebihan, seakan-akan ketika datang cemasnya seakan-akan yang nggak ada itu jadi ada gitu. Yang nggak ada itu jadi ada. Oke. Sebelum Kang Henry gitu ya menceritakan kembali tentang yang nggak ada, itu apa yang nggak ada itu seolah-olah ada, atau yang ada itu seolah-olah nggak ada, Iya. yang ada seolah-olah nggak ada, atau yang nggak ada seolah-olah ada, Yang nggak ada seolah-olah ada, begitu. Oh seperti itu. Oke gini aja nih. Ini kan lagi hujan begini ya, Kang Henry ya. Nah ini pernah nyobain nggak itu kopi Iya. nih? Coba, enak gak? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditiup, lupa. Oke. Enak gak? enak. Kopi apa Pak? Ini namanya kopi rakit bambu. Siap. Oke, pokoknya kalau teman-teman juga gitu pengen tahu gitu atau pengen mencoba atau pengen beli barangkali ya. Pokoknya sekarang tuh gak usah repot-repot, tinggal klik aja Instagramnya di @kopirakitbambu. Apa ya rakit? Aduh, @rakit kopi rakit bambu ID underscore ID. Pokoknya di sini aja nih nanti ya. Gampang. Pokoknya ini enak banget ini. Jadi si rasanya itu bener-bener natural. Bener-bener murni tanpa campuran apapun. Tanpa campuran apapun. Ya. Nah, coba dong ceritakan kembali maksud mengadakan yang nggak ada. Apa tuh maksudnya? Seakan-akan gini, ada orang meninggal misalnya. Oke. Seakan-akan kita yang sebentar lagi menyusul gitu. Oh kayak gitu. Jadi seolah kamu tuh kayaknya aku akan kayak gini deh. Iya. Gitu. Itu kayak itu berhalusinasi atau apa sih tuh? Iya, sugesti. Oh bersugesti jadi Sugestinya sobat. terlalu tinggi gitu. Kenapa sih kamu kok kayak gini sih? Sampai jalan motor misalkan, seakan-akan mobil yang di depan tuh mau nabrak, padahal mah jauh gitu. Oke. Terus apa yang kamu lakukan selama ini untuk melepaskan yang namanya anxiety disorder? Yang saya lakukan saat ini yang sedang dijalani ya, perobatan. Oh, ada pengobatannya? Ya, ada pengobatannya. Itu berbentuk pil untuk menenangkan atau apa itu? Ya. Oh, kalau saya ada tuh pil juga? Ada pilnya untuk menenangkan. Tapi itu sesuai anjuran dokter? Sesuai anjuran dokter. Oh, oke. Sebenarnya cara pengobatannya tuh emang kalau terkena kesehatan mental ya, Ya, cara pengobatannya itu ada dua. seperti satu. Kita bisa datang ke psikolog, dan psikolog itu hanya kita terus kasih relaksasi, tetapi tidak bisa meresepkan obat. Ada juga ke psikiater. Psikiater itu ya itu beliau sama psikolog, cuman bisa meresepkan obat. Oh, psikiater kayak gitu. Tapi kalau yang apa tuh? Kalau ke dokter, jadi selama ini kamu berobatnya ke dokter atau ke psikiater atau ke psikolog? Psikiater. Ke psikiater. Dan resep yang kamu minum itu sesuai anjuran dokter juga. Oke. Kira ada yang namanya terapi gitu, atau mungkin kamu pernah gak mencoba ke alternatif gitu? Ya, bahkan ada pernapasan relaksasi. Banyak sih. Itu mahal berarti biayanya kalau kayak gitu? Kalau soal alternatif kita kan sendiri di rumah dengan pernapasan aja, nenangin diri, lebih ke nenangin diri. Oke, selama ini yang kamu rasakan gitu, kamu diam sendirian kan? Sendirian. Kamu yang kamu rasakan apakah tenang atau takut atau kamu mikir kayak gini, kenapa sih aku kayak gini sih, atau kenapa ya, kapan aku bisa berubah lagi, dulu kan aku gak kayak gini. Kamu apa sih yang kamu rasakan? Kalau yang dirasakan sih emang kayak gitu.
suka ada pikiran-pikiran, kok dulu tuh saya gak gini gitu. Dulu saya gampang kenal sama orang, gampang berbaur, tapi sekarang malah kayak gini gitu, sendirian di rumah, jarang keluar rumah juga. Yang di rumah pun yang saya rasakan tuh pikiran kacau, kadang nggak tenang gitu, sampai tidur pun kacau, pola tidur pun nggak beraturan. Tapi kamu tetap beribadah kan? Ibadah Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Oke. Punya cita-cita. Nah itu karena memang berpikir negatif, misalnya udah amat, gak mau ngapa-ngapain gitu. Kadang cita-cita aja Gak ada selama ini. Padahal dulu kan waktu itu aku pengen ini, bisa pengen bisa itu ya. sampai SMK juga ke arahnya otomotif. Jadi itu bisa separah itu ya ketika seorang anak itu dibanding-bandingkan gitu ya. Atau mungkin selain itu faktor apa lagi kira-kira yang akan bisa menjadikan seorang itu memiliki penyakit anxiety disorder? Bullying juga bisa. Oh, bullying juga. Ya bisa, karena tekanan ke dalam dirinya kan, pikirannya. Seperti itu ya. Oke. Kang Henry, saya baru tahu gitu ya, ternyata kok ada yang seperti ini gitu ya. Jadi pantesan gitu kamu dari tadi kebelakang itu kenapa sih? Kirain mohon maaf banget ini, apakah kamu tuh mungkin, saya boleh gak nanya sesuatu yang mungkin ini agak sensitif ya. Boleh. Kamu pernah, nanti juga akan bisa gitu, disensor ya. Pernah itu? Oh enggak. Minuman gitu. Nah kalau itu mungkin salah satu faktor penyebab anxiety disorder itu karena putusnya alkohol. Oh, gara-gara udah berhenti, tiba-tiba kamu ingin mencoba lebih baik gitu. Ya, terkena kalau ini sindrom putus alkohol. Sindrom putus alkohol. Oh, ada ya yang kayak gitu. Ada. Oh, ada sindrom putus alkohol. Oke. Kira-kira mohon maaf ya. Henry, ada gak pesan-pesan bagaimana sih cara menanganinya menurut De Henry sendiri gitu, cara menanganinya gitu, apa selain memisahkan diri gitu kan? Kalau memisahkan diri kan kata kamu kan bisa jadi lebih baik atau mungkin bisa jadi lebih parah. Iya. Ya. Nah, sudut pandang kamu aja cara menanganinya kayak gimana sih? Nah, kalau Henry cara menanganinya itu kembali lagi pada diri kita, pada pikiran kita, mampu gak berpikir positif, jangan negatif terus. Itu, dan kamu bisa melakukan itu? Ya sekarang lagi dicoba perlahan-lahan, ya alhamdulillah udah sedikit-sedikit bisa. Jadi pikiran kita tuh gak boleh negatif, terus positif, karena ketika terkena ini kesehatan mental cukup parah, pola tidur terganggu, kita tuh gak bisa gitu ngerasain rasanya ngantuk. Oh, apa mungkin gara-gara minum kopi? Enggak. Oh, enggak juga gitu. Enggak. Terus tapi mohon maaf lagi ya, your parent gitu, your family gitu tahu tentang kondisi kamu saat Tahu. itu? Bagaimana tanggapan mereka tentang kamu? Ya ngelihat kondisi seperti ini, support, terus mensupport kesembuhannya, semuanya terus mensupport Semuanya pada support gitu untuk kesembuhan kamu gitu, biar kamu tuh kembali mungkin kasarnya bisa normal kembali gitu ya, bisa jadi bersosial lagi gitu ya. Oke, dan alhamdulillah berarti ya ketika keluarga juga ada support dari keluarga, yaitu orang-orang yang terdekat dengan kamu, berarti alhamdulillah berarti kamu juga bisa bersyukur ya. Oke, De Henry. Tadi Kang Henry, sekarang De Henry ya saya.
Sorry so much, brother. Oke. Apakah ada gak pesan-pesan menurut sudut pandang kamu ya kepada mungkin di luar sana itu ada teman-teman saya juga gitu yang kebetulan atau mungkin mau sama-sama mengalami, bukan penyakit, mungkin mengalami yang namanya anxiety disorder ini mungkin. Kalau Henry sih pesan buat semua orang gitu ya yang terkena kesehatan mental, entah itu anxiety disorder, depresi, stres ataupun apapun, buat orang-orang di sekitarnya rangkul mereka, rangkul terus. Oh jadi buat orang-orangnya gitu. Ya. Jadi bukan pesan buat si orang yang mengalaminya, Ya. tapi buat keluarganya gitu. Buat keluarganya, buat Teman-temannya teman-temannya, gitu. rangkul dia, ajak dia ngobrol, terus ini apa ya, ajak dia ngobrol, dengerin semua keluh kesahnya walaupun kita tidak merasakannya gitu, dengerin keluh kesahnya, karena akan lebih berbahaya jika didiamin sendiri gitu. Jika udah sampai titik paling rendah depresinya akan lebih berbahaya. Sampai kemarin saya dengar berita ada yang bunuh diri. Bunuh diri gara-gara depresi gitu. Banyak orang yang mengamati bahwa apa sih penyebab orang tersebut bunuh diri gitu. Ternyata penyebabnya depresi. Kenapa? Henry selalu berpikir kenapa sebelum orang itu melakukan bunuh diri, kenapa orang-orang terdekatnya itu gak mensupport untuk kesembuhannya itu, gak mengajaknya berkumpul ataupun apapun gitu, ajak ngobrol gimana, dengerin keluh kesahnya, ada masalah kah atau enggak, karena pikiran itu gitu kalau terus menerus berpikir dan orang itu menjadi depresi sehingga pikiran tidak menyatu dengan tubuhnya, itu bisa menyebabkan pola pikirnya yang bunuh diri saja. Kamu jangan sampai seperti itu ya. Janji ya. Oke. Nah itu kan pesan buat mungkin teman-temannya atau lingkungannya. Kalau kepada orang yang mengalami anxiety disorder ini apa coba? Yang sama-sama kayak Henry gitu. Ya, kayak tadi selalu berpikir Positif. Terus teruslah mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Terus jangan pernah ngerasa sendiri. Dan jangan pernah ngerasa sendiri. Ya. Mungkin ya sudut pandang saya, mungkin ketika orang itu sendiri mungkin karena dia tuh malu untuk mengungkapkan gitu ya. Aduh, aku gimana sih, aku mau bergaul sama dia tapi aku malu, mungkin kayak gitu mungkin ya perasaannya. Ya berarti sebisa mungkin ayolah harus tumbuhnya rasa percaya diri mungkin Rasa ya. percaya diri. Harus tingkatkan lagi rasa percaya diri. Yang pastinya kuatkan mental, kamu itu bisa dan kamu pasti bisa untuk sembuh. Gitu aja. Pasti bisa sembuh. Oke, Henry Gunawan, thank you so much ya. Udah datang ke sini gitu, jauh-jauh. Raca Ekek ya. Raca Ekek. Oke, thank you so much. Malam-malam hujan-hujan dan ya minum lagi kopinya. Ini kopinya amazing banget dan I love it. Oke, punya Instagramnya atau apa? Atau kamu gak punya? Instagram ada. Ada apa namanya? @ghenry08. @ghenry08 kan itu di sini ya. Tapi jika kalian juga mengalami sesuatu yang mungkin untuk bisa diajak berbagi juga, atau mungkin memiliki suatu lokasi-lokasi yang sangat amat menakjubkan gitu untuk saya jelajahi, atau memiliki pengalaman-pengalaman yang di luar nalar manusia punya, kalian jangan sungkan-sungkan untuk hubungi ke Instagram saya di bawah ini. Hatur nuhun. Sing sehat pokoknya saya yakin punya I very believe to you can hard again ya. Amin. Oke. So thank you so much buat semuanya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.